Lampu merah mitra batik. Iya, jalan 6 ujung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Abi Syihab. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Oke sahabat, tanpa perlu berpanjang lebar, kali ini izinkanlah saya sedikit bercerita untuk para penangis jalan raya atau para penangis di jalanan. Ya, sebetulnya ini sebuah rahasia yang tidak patut, tidak layak untuk diberitakan, untuk dibicarakan. Tapi terpaksa saya bicarakan, mudah-mudahan ini jadi bermanfaat bagi semua, terutama untuk para ibu atau para calon ibu. Berbahagialah bila ketika ada masalah di rumah, suami ibu lebih banyak diam dan lebih banyak langsung keluar, tidak menghadapi ibu yang uring-uringan. Sesungguhnya ketahuilah ibu, ketika suami ibu mendapat masalah, ketika ke rumah malah ditambah masalahnya, walaupun sebenarnya di luar itu masalah itu banyak yang menghampirinya, mungkin lebih banyak daripada masalah ibu di rumah. Nah, ini rahasianya. Ketika para suami keluar rumah, bukan menghindari masalah, tapi mungkin menghindari pertengkaran ataupun menghindari sesuatu yang lebih besar. Daripada tidak kuat menahan emosi, lebih baik keluar rumah. Dan tahukah ibu, ketika di jalanan, sampai di jalanan baru para suami ibu, para bapak-bapak yang kelihatannya kuat, tegar ketika ada masalah di rumah, di jalanan mereka leleh bu. Di jalanan mereka menangis bu, baik itu di motor, baik itu di mobil. Di jalanan mereka menangis, di jalanan mereka meneteskan air mata, menumpahkan segala sesuatu, sambil kadang diselingi oleh doa-doa, ada harapan-harapan kalau kasihannya. Jadi semua unek-unek yang mengumpal di kepalanya, menumpuk di dadanya, diteteskan lewat air mata di jalanan, ditumpahkan dengan tangisan di jalanan, sambil mengadu kepada Tuhan. Selesai itu, beruntunglah dari jalanan mereka datang kebanyakan ke masjid bu. Ya, ke masjid. Mereka datang ke masjid sekedar mungkin selentang, sekedar merenung. Ada juga yang ngambil wudhu sambil sholat, kemudian tiduran, hanya sekedar untuk melepaskan beban. Maka kalau ibu-ibu ingin mencari suami ibu yang ketika ada masalah di rumah, keluar rumah, selain di jalanan, coba cari di masjid yang banyak jamaah, musafirnya, yang banyak jamaah para pejalannya. Mungkin di sana ada suami ibu yang termenung, mungkin di sana ada suami ibu yang sedang berpikir, mungkin di sana ada tersalib suami ibu yang berpikir keras untuk bisa keluar dari masalah. Beruntung datangnya ke masjid, setelah dari jalanan menangis datang ke masjid, masih beruntung. Tidak berlari ke hal-hal negatif, tidak datang ke tempat negatif, tidak berujung dengan hal-hal yang tidak diridhoi.
tidak berujung dengan minum-minuman ataupun bahkan lebih tragis, karena saking tidak kuatnya menahan beban di hati, tidak kuatnya menahan pikiran di kepala, tak sedikit yang mencoba mengakhiri hidup, apakah itu menabrakkan ke kereta api, apa itu terjun dari jembatan dan lain sebagainya. Beruntung tidak datang ke kafe. Maaf, mungkin tidak datang ke karaoke, maaf, bukan menegatifkan karaoke. Tapi biasanya kalau lari ke tempat-tempat itu sesuatu yang kurang baik. Beruntung pula hanya datang kalau segera ke kafe, ngopi, nongkrong, ngerokok, mungkin itu masih bisa dimaafkan. Jadi sekali lagi, bila ibu-ibu para suaminya terkena ada masalah di luar, ditambah di rumah, dia keluar rumah, dia nangis di jalan, kemudian lari datang ke masjid, segera meringankan beban pikiran. Ya, kepada siapapun, kepada sahabat-sahabat yang sedang ada masalah, mari kita tetap berpikiran tenang, kembalikan semua pada Tuhan. Dan kepada ibu-ibu dan calon ibu, mudah-mudahan ini jadi sebuah pembelajaran ya Bu ya. Saya Abi Shihab, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Satu teman.